Ya, sesuai dengan judul saya, atraksi politik siapa ini kalau misalnya dua poros akan terbentuk nanti di pendaftaran. Rakyat dapat apa sih? Bukankah semakin banyak pilihan capresnya semakin baik, punya alternatif. Dan kalau dua ini polarisasinya wah kencang sekali nih, Mas Umam. Iya, kalau misal rakyat diberikan ruang pada pilihan yang lebih variatif, tentu itu akan jauh lebih mendidik dalam konteks pematangan ya demokrasi dan juga pilihan-pilihan yang lebih variatif gitu. Tetapi di saat yang sama memang kemudian argumen pihak-pihak yang mencoba untuk membuat dua poros salah satunya terkait dengan pembiayaan politik. Baik dalam konteks penyelenggaraan pemilu termasuk di dalam konteks political cost yang harus dikeluarkan oleh partai politik, tim sukses termasuk barangkali menjadi aspirasi dari para penyandang dana. Karena kalau misal dibuat dua putaran di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja pasca Covid, pasca dalam situasi geoekonomi yang sedang terdistribusi seperti ini, maka aspirasinya lebih cepat, lebih baik. Satu putaran akan jauh lebih produktif secara ekonomi bagi mereka. Tetapi yang terpenting, Mbak, apakah kemudian isu politik identitas, isu polarisasi akan begitu menguat, bergantung pada konteks narasi yang diusung oleh masing-masing capres-cawapres. Kalau misal memang kemudian ada segregasi yang kuat terkait dengan konteks gap elektabilitas sehingga kemudian tidak mudah untuk mengejar. Nah, di situ memang seringkali kalau misal ada gap elektabilitas dan kemudian akan dilakukan berbagai cara, disitulah polarisasi, isu politik identitas begitu mudah dimanfaatkan. Karena bagaimanapun juga isu identitas itu menjadi alat politik yang paling murah untuk mengeksploitasi dan juga memobilisasi basis sentimen massa. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap dinamika ini tetap memberikan ruang yang terbaik, yang pasti harapan dari masyarakat politik demokrasi bukan hanya menghadirkan drama, tetapi betul-betul memberikan impact pada hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, public delivery service dalam konteks kehidupan mereka yang bisa dirasakan sehari-hari. Iya, sebenarnya kalau kita tarik lagi awalan dari hal yang diungkapkan oleh elit PKB ini karena memang untuk kubu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar belum menentukan cawapres. Yang mungkin langsung saja saya tanya kepada Bang Yandri, supaya tidak banyak pikiran-pikiran ke arah dua poros terbentuk di Pilpres 2024, mungkin cepat-cepatlah umumkan cawapresnya, Bang Yandri. Iya, saya kira cepat atau lambat itu kan bagian dari strategi juga, Mbak Caca. Ada orang yang cepat itu dianggap strategi yang tepat. Ada juga yang menganggap tidak terburu-buru juga tepat. Jadi ini persoalan pilihan saja dan itu pasti terjadi. Pasti Pak Prabowo punya cawapres kan. Dan Pak Prabowo itu nggak kekurangan stok untuk memilih siapa cawapres beliau. Di antara misalkan kalau PAN ya mengusung Pak Erick Thohir, kalau Golkar ada Pak Erlangga Hartarto, ada juga Pak Yusril dan lain sebagainya. Jadi ini bukan persoalan cepat atau lambat mengumumkan cawapresnya. Tapi saya begini melihatnya, Mbak Caca. Yang paling rentan tuh memang sekali lagi ya kubunya Anies Caimin. Kalau tadi saya bilang satu aja lari itu selesai. Karena kalau Ganjar kan PDIP sendiri kan udah cukup. Nah kalau di Pak Prabowo mau lari satu atau lari dua masih cukup. Nah artinya kalau ada yang bekerja untuk mempadu-padankan dua kandidat, tentu Pak Prabowo juga yang diuntungkan. Karena sekali lagi saya bilang tadi semua lembaga survei tidak ada yang mengatakan Prabowo kalah kalau head to head, ya kan? Mau dengan Ganjar maupun dengan Anies. Jadi kami siap saja mau 3 poros, mau 2 poros. Nah, tergantung tadi kalau persoalan cawapres, ya kami selalu matangkan sampai hari ini, termasuk malam ini. Kami akan berkumpul, kami ulangi lagi, akan mematangkan agenda kerja Pak Prabowo, ya 17 agenda kerja. Kemudian tentu isu-isu yang akan kami juga bahas diantaranya cawapres. Jadi bagi Pak Prabowo, insya Allah mau 2 pasang sangat siap, 3 pasang pun sangat siap. Jadi yang terancam menurut saya ya kubu Anies Caimin, pasangan Amin, karena kalau memang betul-betul itu lari aja satu, selesai sudah itu Pak Anies, ya. Misalkan Caimin loncat lagi ke Ganjar atau ke Prabowo, wah wassalam itu Pak Anies. Atau bahkan Nasdem yang tidak mau mengusung Anies misalkan tiba-tiba berbelok ke Prabowo, ya selesai juga. Nah, oleh karena itu bagi Pak Prabowo ya 3 pasang, oke, nggak ada masalah, senang kami kan, karena tentu rakyat banyak pilihan. 2 pasang juga dari sisi penghematan, oke. Dan insya Allah mau 2 pasang, mau 3 pasang,
insya Allah Pak Prabowo itu yang terpilih menjadi Presiden 2024. Jadi kami santai-santai saja Mbak Caca, walaupun sampai hari kami belum tentukan cawapresnya. Optimisnya tinggi sekali nih Bang Yandri. Tapi benarkah seperti itu? Kalau dua pasang, sudah pasti Pak Prabowo menang atau mungkin tergantung komposisinya dulu ini. Mas Umam, terakhir singkat saja. Iya, kalau misal tadi disampaikan oleh Bang Yandri, di atas kertas memang betul bahwa kemudian PDIP memiliki independensi dalam konteks elektoral, kemudian misal Prabowo sendiri dengan Gerindra ditinggalkan dua partai, let's say katakanlah Golkar dengan PAN yang dulu punya KIB, kemudian masih ada Demokrat misalnya, juga masih tetap bisa bertahan di sana. Memang di atas kertas ini kan koalisi yang mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ini 3 serangkai. Nah 3 serangkai ini saling membutuhkan. Maka kemudian kalau misal lepas satu, maka dia sangat vulnerable. Nah oleh karena itu memang ini dibutuhkan keyakinan untuk mengokohkan masing-masing koalisi. Tetapi terlepas dari itu, ya kita ini basisnya spekulatif. Apakah betul yang disampaikan oleh Gus Jazil dari PKB itu bagian dari sign seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan sebelumnya. Kalau mau belok, kasih sign. Nah, kita nggak tahu apakah ini sign untuk berbelok ataukah sebaliknya. Wallahu alam. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Yandri. Ibarat gado-gado, kalau gado-gado karetnya satu nggak pedes, karetnya 2 pedes banget. Kita berharap atau mungkin masyarakat berharap gado-gado ini karetnya 3 biar mantap. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian akan berakhir, apakah 2 atau 3 poros pemirsa. Terima kasih Bapak-Bapak.